tiga perak ya, 3 perak, 1 perunggu, ya, sisanya emas. Gitu. Sampean menyumbang berapa saat itu? Pada saat itu untuk saya sendiri saya menyumbang 5 emas 3 perak. 5 emas 3 perak ya. ya. Jadi ya pada saat itu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nugres Channel, kali ini kita berkesempatan mewawancarai atau bertemu langsung dengan salah satu warga Nahdien yang beberapa waktu lalu ditulis dalam website Nugres ORID Nugres, websitenya Nugres, tertulis tentang pencapaian seorang anak muda, seorang atlet yang ini memang masih sangat jarang di kalangan warga NU, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik. Dan akan lebih menariknya nanti bisa diceritakan oleh Mbak Zalza sendiri, bagaimana sih cerita awalnya menjadi atlet. Namanya Mbak Zalza ya Mbak ya? Iya siap, nama saya Zalza Bila, biasa dipanggil Zalza. Zalza Bila, biasanya dipanggil Zalza. Iya. Bisa diceritakan Mbak Zalza bagaimana sih perjalanan awal menjadi seorang atlet? Mungkin perjalanan awal saya menjadi atlet tuh sangat menyakitkan ya, mungkin dari beberapa atlet. Saya salah satu atlet sebelum saya menjadi atlet di 2022 itu, saya sebelum menjadi atlet saya sudah ditolak menjadi atlet terlebih dahulu karena proporsi saya sebagai atlet nggak cocok di cabang olahraga itu. Kemudian pada saat itu saya ketika menunggu jawaban dan saya sudah mengikhlaskan bahwasanya tidak menjadi atlet pada saat itu kan, kemudian beberapa bulan lah setelah saya tidak dijadikan atlet, kemudian saya ditarik kembali oleh pelatih saya. Pelatih saya meminta saya untuk ayo ikut lagi gitu. Kami butuh kamu untuk menjadi salah satu bagian kami, seperti itu. Jadi pada saat itu sebenarnya saya berpikir ini adalah jalan Allah yang mungkin melihat dulu hambanya ini apakah menyesal atau marah ketika tidak dipilih. Pada saat itu saya ketika tidak dipilih saya mengikhlaskan sekali. Saya juga paham kayak ya nggak apa-apa, ini jalannya. Jadi saya nggak jadi atlet pun nggak masalah bagi saya pada saat itu, seperti itu. Jadi ketika pelatih saya seperti itu, saya berpikiran ini adalah jalan terbaik saya dan jalan terbaik orang tua saya, ketika orang tua saya pada saat itu juga tidak mengizinkan kan. Oh, tidak mengizinkan ya, jadi atlet. Awalnya tidak mengizinkan saya sebagai atlet karena potensi harus pulang perginya kan, kita harus PP terus setiap hari pada saat latihan. Jadi pada saat itu tidak diizinkan, terus kemudian ketika ditarik kembali alhamdulillah diizinkan. Jadi ya saya rasa ketika saya menjadi atlet itu sangat-sangat berharga, momen epic lah buat saya, bahwasanya oh ini loh gitu bisa. Tapi sebelum terjun ke atlet itu sebenarnya atlet apa itu Zah? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Saya menjadi atlet cabang olahraga drum band sejak 2022 hingga tahun ini. 2025 ya? Ya 2025. Jadi sebelum saya menjadi cabang olahraga drum band, menekuni drum band, drum band itu sebelumnya saya sudah ikut marching band di sekolah-sekolah. Sejak apa itu? Sejak SD. Cuman nggak terlalu intens untuk mainnya tuh nggak terlalu intens harus setiap hari gini-gini kan. Waktu itu kan cuma hobi aja gitu loh. Nah, saya tuh dulu tuh dari kecil hobi mukul, Mas. Jadi mukul. Iya, mukul barang lah apa aja. Oh iya. Enggak, mukul barang untuk dimainkan musik. Saya juga suka ngearansemen musik gitu loh. Ngearansemen pukulan dan lain-lain. Pada saat itu orang tua saya juga berpikiran anak ini memiliki banyak pengen banyak explore gitu loh. Explore banyak hal. Explore, ya, oke. Explore banyak hal. Terus kemudian akhirnya
Maka dari itu orang tua saya mengizinkan saya ikut marching band dari dulu, dari SD, SMP hingga SMA kemarin. Dan akhirnya menurut saya ketika ikut cabang olahraga drum band ini ada potensi lebih lah buat saya selain fisik ya. Mungkin masalah teknik main musik mungkin saya bisa mengejarnya gitu. Itu saat itu apa? Kecenderungannya lebih ke apa? Drum berarti ya, Pak? Saya alat pukul dari SD. Jadi saya ikut perkusi ya, Pak? Perkusi, percussion dari SD, SMP, SMA itu saya percussion hingga lomba itu pun ikut saya cabang olahraga drum band pun saya tetap alat perkusi. Berarti dari SD itu suka drum band, lalu SMP-nya juga ekstra. Terus SMA-nya itu di mana? Mungkin bisa diceritakan. SMA-nya di SMA N1 Cerme. Oh, Cerme ya. Itu ada ekstranya ya. Ekstra drum band yang mungkin ekstra marching band yang masih ada sampai sekarang di SMA. Setelah itu terlibat menjadi atlet di Kabupaten Gresik itu setelah dari SMA ini, lalu bagaimana prosesnya itu? Jadi waktu SMA itu sebelum ujian nasional, itu intensitas latihan itu lumayan tinggi. Di sekolah? Di atlet. Jadi saya kelas 12 sebelum ujian nasional itu udah keterima di atlet di sekitaran bulan Mei. Ya. Itu Mei tahun 2022. Oke. Jadi Mei 2022 itu saya baru masuk dan saya lomba di Agustus. Oke. Jadi saya hanya 2 bulan. Saya adalah atlet line up terakhir. Jadi saya tuh atlet terakhir yang mengisi line up biar full dan cocok gitu loh dalam komposisinya. Jadi teman-teman saya yang udah 6 bulan dari tahun sebelumnya, udah mulai dari Desember latihannya, dan saya baru Mei itu ngejar fisik, ngejar materi itu buat saya berat. Posisi saya sekali masuk itu berat banget. Jadi saya rasa kayak jangan sampai perjuangan saya sia-sia gitu. Terus setelah itu tahun 2022 ya, 2023 itu masuk kuliah otomatis ya? Gap year pada tahun itu. Masih gap year dari 2022 ke 2023 saya gap year. Terus akhirnya 2023 itu saya disuruh orang tua kayak kamu boleh ikut atlet, cobalah kuliah gitu kan. Jangan sampai suka hobi dengan drum band atau marching band kamu merusak masa depanmu seperti itu. Jadi akhirnya pada itu orang tua saya coba kamu daftar kuliah. Nah pada saat itu saya sudah daftar kuliah di UNESA. Di UNESA S1 keguruan keolahragaan. Nah pada saat itu juga orang tua saya bilang kamu yakin di UNESA gitu kan. Terus pada akhirnya orang tua saya menyarankan ikut ikut UMI untuk ayo coba lihat di kampus Al Azhar gitu kan. Oh iya. Jadi pada saat itu UMI ya yang ngasih. yang ngasih apa ya? Alamat itu UMI. Jadi pertama kali saya bisa di sini tuh karena orang tua saya yang menyuruh saya di sini kayak coba kamu di sini gitu. Ada prodi yang mungkin sesuai dengan potensimu yaitu prodi PAI gitu kan. Saya sebelumnya kan juga mondok dan mungkin bisa jadi potensimu untuk bisa lebih gampang. Oh pernah mondok juga? Juga pernah mondok di SMP. Berapa tahun itu? 3 tahun. Dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP itu. Itu juga mondok itu juga drum band bagaimana itu saat itu? Pada saat itu drum bandnya saya ikut umum. Oh umum ya. Umum. Jadi saya nggak ikut di pondok saya kebetulan nggak ada drum band, tapi saya tetap pengen ikut kekeh dan akhirnya saya ikut drum band umum di Jawa Tengah. Pada saat itu saya kan mondok di Surakarta. Di Solo itu akhirnya saya ikut drum band di Surakarta itu. Berarti ikut umum yang ikut pondoknya ya. Iya. Lalu untuk Porprov kemarin itu di website Nugres itu tertulis bahwa Mbak Zalza itu meraih banyak medali ya Mbak ya. Itu berapa medali sih Mbak? Bisa diceritakan untuk Porprov 2025 kemarin? Untuk Porprov 2025 kemarin alhamdulillah Gresik meraih 11 medali. 11 medali. Itu yang secara tim keseluruhan itu adalah 11 medali. Tak lain 3 perak ya, 3 perak, 1 perunggu ya, sisanya emas gitu. Sampean menyumbang berapa saat itu? Pada saat itu untuk saya sendiri saya menyumbang 5 emas 3 perak. 5 emas 3 perak ya. Jadi ya pada saat itu juga menurut saya dengan perolehan seperti itu cocok lah buat tim kami atau tim saya sendiri. Sudah puas atau kurang gitu? Masih jauh dari target atau bagaimana itu maksudnya? Alhamdulillah
target sebelumnya dengan melampaui atau melampaui. Oh gitu ya. Iya, jadi ceritanya itu seperti ini. Kita itu selama berproses tuh kita digenjar terkait medali. Kita ditarget banget dengan Coach Ricky sebagai manajer itu mengatakan kita harus 7 medali. Ya. Jadi ada target ya. Iya, ditarget dengan 7 medali dan beliau adalah orang yang sangat gigih dengan fondasi kemauannya ya. Jadi beliau adalah salah satu orang yang bisa membuat tim kami kuat gitu kan karena kegigihan beliau. Jadi beliau itu mengatakan kita harus 7 medali. Saya nggak mau tahu seperti itu. Jadi saya di posisi itu saya juga sebagai komandan korps atau pelatih atau pemimpin ya di saat itu. Pemimpin di saat itu saya sedikit kepikiran terkait target 7 medali itu kan. Saya juga sempat bingung ini apakah bisa dengan teman-teman yang pada saat itu kondisinya teman-teman itu nggak sebagus itu gitu loh. Belum sebaik itu gitu kan. Jadi dengan kondisi target yang kayak gitu saya sempat mengumpulkan teman-teman BPH sebagai badan pengurus harian atau badan pengurus inti seperti apa ini gitu kan. Jadi dengan kondisi kita kemarin yang dapat 11 medali dengan kondisi putri mendapatkan 5 emas 3 perak, menurut kami itu adalah hasil yang sangat-sangat memuaskan gitu kan. Hasil yang memuaskan dan pelatih kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada atlet-atletnya ya, termasuk saya juga atas perolehan ini gitu kan. Alhamdulillah. Ya, terus itu 18 bulan ya, ceritanya kan begitu ya, ceritanya kemarin itu kan di dalam berita Nugres itu kan 18 bulan persiapannya. Iya, itu tantangannya gimana sih 18 bulan itu, apa saja, ngapain aja selama 18 bulan itu persiapannya? Aduh, 18 bulan itu berarti 1 tahun 6 bulan ya Mas? Iya betul. Jadi 1 tahun 6 bulan dan pada saat itu kita memulai latihan tuh di 2024. Di 2024 dan 2023 bulan Agustus itu kita baru selesai lomba. Jadi lomba apa itu? Lomba Perprov 2023. Oh, baru selesai itu. Baru selesai. Lalu persiapan lagi menuju ke ke proses untuk 2025. Pemikiran pelatih-pelatih mungkin kan kita kalau semisal ada latihan lebih panjang kita memiliki banyak potensi atau keunggulan lah gitu kan. Jadi pada saat itu kita mulai start latihan itu bulan April akhir. April terakhir itu kita udah digencar dengan fisik pada saat itu. Fisik, kita disuruh lari dan lain-lain gitu kan. Nah, dari posisi kita pertama kali udah digencar itu ya menurut saya itu adalah awal mula bagaimana komposisi fisiknya biar tertata terlebih dahulu. Ya. Karena di tahun 2025 ini adalah atlet paling banyak adalah atlet-atlet baru. Bukan atlet-atlet senior yang udah lama dari sebelum-sebelumnya. Jadi atlet senior pada saat itu yang pada saat kemarin Porprov 9 mengikuti itu ajang itu hanya 9 orang. 9 orang untuk atlet lama, sisanya itu atlet baru. Jadi kami ada 24 atlet ya Mas ya. Untuk yang drum band sendiri tuh krunya apa? Anggotanya itu ada berapa sih? Apa? Komposisi kan itu kan kamu kan komandan korps. Iya. Itu membawai berapa personel itu? 23 atlet. Oh, jadi, satu grup itu ya? Iya, satu tim. Putra maupun putri saya yang mengatur dalam hal itu. Apa saja yang menjadi katakanlah ketentuan atau jenengan atau sampean itu ngatur grup itu, tugas-tugas sampean itu apa sih dalam korps itu sendiri, apa ke mereka? Sebagai pemimpin ya tak lain ya kita harus ngatur ya Mas, mengatur tim dan juga keberhasilan tim itu di tangan komandan korps. Iya. Jadi di keberhasilan tim itu di tangan pemimpin. Jadi pada saat itu juga beban bagi saya selama 1 tahun lebih sebelum berangkat Porprov itu pun wah ini harus bagaimana ya dengan kondisi tim yang mungkin belum optimal gitu kan. Terus kondisi tim yang masih rancu terhadap belum di titik target lah, seperti itulah anggapannya. Harus seperti apa gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga dinaungi dengan kepala pelatih
yaitu Mas Hudi atau Mas Hudi. Ya, Coach Hudi itu Coach Hudi adalah ketua pelatih pada saat itu, head coach. Jadi dia adalah kepala pelatih yang dimana membantu saya juga untuk mengatur teman-teman gitu pada saat itu. Jadi di dalam organisasi ini juga ada head coachnya, ada aspelnya atau asisten pelatihnya. Jadi alhamdulillah di organisasinya sendiri itu udah baik. Jadi ketika mau membuat tim atlet itu mudah. Pertimbangan pelatih memilih kamu sebagai komandan korps itu apa kira-kira? Dibanding yang lain ya, Mas ya. Di apa namanya? Kok bisa Iya, apa itu ya? Pembedanya apa? Tahun sebelum-sebelumnya itu kan komandan korpsnya itu kan sama. Jadi satu orang yang sama. Jadi ada sebelumnya itu ada komandan korps Nana. Ya. Perempuan juga. Jadi pada saat itu Mbak Nana itu bilang ke saya kayak, ini komandan korpsnya siapa ya kira-kira gitu. Dan saya mengatakan saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu, dan itu nanti keputusannya head coach. Jadi keputusannya kepala pelatih atau Mas Hudi bagaimana memilihnya gitu kan. Nah pada saat itu pemilihannya itu dengan cara voting. Voting. Nah kenapa kok dengan cara voting? Karena menurut Mas Hudi ketika kita voting terus dia memilih itu berarti dia percaya dengan orang itu gitu loh Mas. Itu berarti anggota krumu ya, personalmu itu? Iya, tim teman-teman tim atlet saya itu memilih kamu. Ya. Jadi pada saat itu ada 3 kandidat, ya 3 kandidat termasuk saya. Terus kemudian dipilih lah, dan posisi itu saya nggak tahu. Saya ada berapa orang yang nge-voting dan lain saya nggak tahu. Dan posisi itu ketika sudah di-voting, dikumpulkan dan saya menjadi komandan korps, sebenarnya saya sedikit ragu terhadap diri saya, bukan ke teman-teman saya, tapi terhadap ke diri saya apakah bisa gitu kan. Karena ini memegang tim atau memegang orang-orang yang buat perwakilan Kabupaten Gresik ke provinsi gitu kan. Jadi harus dipersiapkan dengan matang dan benar-benar saya harus memiliki strategi yang mantap kan berarti kan. Dari awal itu sebenarnya saya sedikit ragu sebenarnya. Tapi lama kelamaan saya memiliki tim atau memiliki teman-teman atlet dan pelatih-pelatih yang sangat mendukung saya kayak kamu bisa, dan akhirnya sampai di titik kemarin saya berhasil dengan medali-medali itu. Dan ya saya rasa sebagai komandan korps itu bukan masalah keraguan, tapi masalah kepercayaan orang lain terhadap kita gitu. Ya, lantas Zalza, karena kamu kan di salah satu kampus yang juga dalam kultur Nahdliyin ya, kultur NU ya. Kira-kira kampus ini sendiri, ISTAS ini support kamu nggak? Alhamdulillah sekali ya, selama saya di semester 4 ya. Saya di semester 4 ini saya berlatih ya. Saya berlatih di sana dan saya di sini sebagai semester 4. Alhamdulillah sekali para dosen ya, dan juga Kaprodi saya termasuk Pak Arif juga. Ustadz Arif itu sangat-sangat mendukung dan bahkan bilang seperti ini, kalau semisal ada bantuan atau minta bantuan bilang ke saya gitu. Jadi beliau adalah salah satu orang yang berjasa bagi perjalanan saya juga, membantu saya untuk meringankan beban saya di kampus gitu kan. Karena tidak semua kampus menerima orang yang beralasan dengan kondisi atlet ataupun apa gitu kan. Sibuk di aktivitasnya ya. Sibuk di luar kampus lah. Ya di luar ya, itu. betul. Alhamdulillah, tapi Pak Arif tetap bilang kalau ada apa minta bantuan atau apa tetap bilang saya bisa siap membantu gitu. Terus para dosen pun juga mengatakan enggak apa-apa, latihan dulu aja. Nanti untuk masalah absensi kehadiran atau apapun itu nanti saya kasih tugas gitu. Terus kamu punya target nggak kedepannya seperti apa untuk yang kamu jalani hari ini, kedepannya seperti apa? Harapan Harapan saya sih, saya tahun ini adalah tahun terakhir saya Porprov ya. Jadi, iya, terakhir saya Porprov dan saya tidak bisa lanjut karena umur saya yang memang tidak bisa lanjut, karena di provinsi juga ketika atlet Kabupaten Gresik itu ada batas umur sampai 23. Sampai 23. Ya. Sekarang sampean usianya? Usianya 22. Oh, 22. Nah,
Porprov tahun besok itu kan di 2027, jadi otomatis saya di umur 24 kan ya. Jadi saya rasa saya walaupun tidak bisa bergelut di atlet, tapi saya bisa bergelut sebagai orang yang di balik layar gitu kan. Jadi bantu ya, tetap iya, bantu ya. Tetap bantu, tetap apa ya? Walaupun kita udah sebagai alumni anggapannya Mas ya. Iya, iya. Tetap membantu adik-adik kita untuk berproses ke depannya. Tahun-tahun sebelumnya pun seperti itu, alumni-alumni tetap support, bahkan ketika lomba kemarin alumni-alumni datang untuk membantu bagaimana tim-tim ini bisa apa ya berlomba secara optimal. Berarti apa? Solid sekali ya. Solid sekali. Alhamdulillah tim Gresik ini adalah tim yang mungkin apa ya tidak terlihat tapi sangat solid di dalamnya. Ya. Lantas mungkin Zalza punya pesan khusus buat Gen Z. Kalau saya kan bukan Gen Z. Iya. Yang punya minat, bakat, potensi tentang olahraga. Memang kalau di NU itu kan apa ya, di warga Nahdien, katakanlah di IPNU IPPNU itu kan, misalkan di IPNU IPPNU atau di organisasi kemahasiswaan, misalkan di Banom-Banom NU, memang soal olahraga ini memang kurang banyak sih potensinya. Misalkan ada nih warga Nahdien atau warga NU yang Gen Z yang suka punya hobi dalam bidang olahraga, barangkali kamu bisa bagikan kiat supaya bisa sukses kayak sampean. Untuk masalah apa ya, bagaimana sukses sebenarnya itu nggak harus dalam satu potensi cabang olahraga aja sih Mas, kayak dimanapun tetap bisa, cuman ketika apa ya ada celah sedikit ketika kita bisa berpotensi atau kita bisa berprestasi, kenapa enggak gitu. Kenapa kita enggak mengambil, apalagi di cabang olahraga sendiri kan jarang sekali gitu kan. Saya sendiri juga IPPNU di Cermi, jadi pada saat itu teman-teman IPNU IPPNU juga alhamdulillah di Cermi masih suka berolahraga. Jadi saya rasa adalah potensi sedikit untuk mengembangkan selain di organisasinya sendiri gitu kan. Jadi untuk pesan kesannya ya, pesannya terlebih dahulu untuk pesannya teman-teman ya, teman-teman NU atau teman-teman yang lainnya, carilah peluang untuk masa depan. Jangan beranggapan semua itu sudah cukup buat kalian, tapi raihlah dan hauslah bagaimana kalian bisa berprestasi, hauslah kalian bagaimana bisa mengoptimalkan hidup kalian dengan baik, itu agar bisa menjadi orang-orang yang mungkin insya Allah berguna di masa depan kayak gitu. Nah mungkin itu aja sih Mas pesan buat teman-teman. Baik, cukup ya mungkin. Ini podcast bersama Mbak Zalza, seorang atlet kemarin berkontribusi besar dalam Porprov 2025 Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025 di Malang ya Mbak? Siap, di Malang. Di Malang, dan membawa banyak penghargaan untuk Kabupaten Gresik, mengharumkan nama Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan podcast ini menginspirasi rekan-rekan kita khususnya di IPNU IPPNU, para remaja generasi Z yang punya hobi, punya talenta yang merasa perlu dikembangkan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Zalza. Mbak Zalza, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga perbincangan cerita kami Nugres mendengar cerita jenengan tadi, sampaian tadi, bisa menginspirasi buat konco-konco yang lainnya. Ya, siap. Terima kasih pemirsa semuanya. Dari saya Hidir Amrullah selaku host dadakan begitu, karena host utamanya masih belum bisa berpartisipasi atau bisa menemani Mbak Zalza. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.